Becoming Kim Jong-un. Keterangan mantan petugas CIA soal diktator muda Korea Utara yang penuh teka-teki. Karya Jung Ha Pak. Silsilah kebangkitan dan pemerintahan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Siapa sih yang nggak tahu Kim Jong-un? Sejak memimpin Korea Utara tahun 2011 silam, sosoknya ini selalu terlihat penuh teka-teki. Kamu pasti sering kan melihat meme atau lelucon tentang Kim Jong-un, terutama karena penampilan fisik dan tingkahnya yang agak kekanakan. Meski begitu, kita semua juga tahu kalau cara dia mengatur negaranya sama sekali nggak lucu. Kim Jong-un adalah diktator brutal yang mengerikan. Selama berkuasa, dia nggak segan-segan membunuh siapapun yang dianggapnya musuh. Nggak peduli meski orang itu adalah keluarganya sendiri. Dia juga tanpa ragu akan memenjarakan penduduk yang dianggap berkhianat. Dia juga beberapa kali melanggar perjanjian internasional dan selalu menciptakan suasana yang penuh rasa takut dan tekanan. Sebagai petugas CIA, sudah menjadi tugas penulis untuk membahas teka-teki Kim Jong-un. Noisebook ini berisi cuplikan-cuplikan yang diketahui penulis tentang kehidupan, karakter, dan pemerintahan yang gak biasa dari diktator Korea Utara itu. Dengan mendengarkan Noisebook ini, kamu akan mempelajari kenapa ayah Kim memilihnya menjadi penerus kepemimpinan, bagaimana Kim mencoba menciptakan kediktatoran masa kini, dan kesalahan Trump dalam menilai Kim. Kim Jong-un mewarisi peninggalan ayah dan kakeknya. Bagi banyak penduduk Korea Utara, pemimpin mereka yang bernama Kim Il-sung adalah pahlawan. Dimulai pada tahun 1948, Kim Il-sung memerintah negara tersebut selama hampir 50 tahun, dan semua rakyat Korea Utara sama sekali nggak meragukan kehebatan dan kekuasaannya. Foto-foto Kim terpajang di seluruh penjuru negeri, mulai dari di rumah-rumah, di kantor, di toko, di kelas, dan di bangunan-bangunan lainnya. Ulang tahunnya bahkan menjadi hari libur nasional loh. Dan pada hari pemakamannya, semua yang hadir menangis dan berteriak seperti memanggil ayah sendiri. Ayah! Namun, sebagai pemimpin tertinggi kala itu, Kim Il-sung membentuk dasar rezim brutal yang nantinya akan dijalankan oleh penerusnya. Dia kerap memenjarakan lawan politiknya, serta menciptakan sistem pendidikan yang membentuk pribadi patuh dan taat. Dia memberi kesan seolah-olah dirinya punya kekuatan seperti manusia super yang nyaris sehebat dewa. Dan siapapun yang nggak setia pada semangat revolusioner akan dijadikan kambing hitam olehnya. Itulah bentuk pemerintahan yang dia wariskan pada anaknya, Kim Jong-il, juga cucunya, Kim Jong-un. Peran pendidikan sangat krusial bagi Kim Il-sung, karena menurut pandangannya, di sanalah dia bisa membentuk kesetiaan dan menghasilkan penduduk Korea Utara yang patuh aturan. Dia sering belusukan ke seluruh penjuru negaranya untuk menguatkan citra dirinya pada warga dan membuat mereka semua terkesima akan karismanya. Terkadang, dia juga menakut-nakuti warganya dengan mengatakan kalau di luar sana ada dunia kejam yang berniat mencelakakan mereka, dan hanya dialah yang bisa melindungi mereka dari malapetaka itu. Kalau Kim Il-sung hanya membentuk dasarnya, putranya, Jong-il, mengembangkan rezim itu menjadi lebih kuat. Jauh sebelum kematian ayahnya pada tahun 1994, Jong-il sudah digadang-gadang sebagai penerus ayahnya. Sama seperti ayahnya, Jong-il juga menanamkan citra dirinya sebagai sosok mitologi hebat dan suri toladan yang sangat kekoreaan. Beragam karya seni, monumen, film, karya sastra, hingga patung raksasa dibuat sebagai bentuk kehormatan padanya. Dia mengembangkan dasar politik yang sudah dimulai ayahnya, mengasingkan dan mendiskreditkan para pembangkang, dan terus mendoktrin seluruh warganya. Namun, pemerintahan Jong-il hancur karena bubarnya Uni Soviet, salah satu sekutu dan penyokong ekonomi Korea Utara yang paling setia. Demokrasi mulai merebak di Asia dan merambah hingga ke seluruh dunia, sehingga membuat Korea Utara yang menganut politik Marxis-Leninis tampak seperti orang yang sendirian.
Hal ini membuat negara itu mengasingkan diri, memperkuat tingkat keamanan internal, dan membasmi perbedaan pendapat dengan lebih sadis. Korea Utara juga mulai memajukan program senjata nuklirnya yang dianggap sebagai pelindung yang kuat dan dibutuhkan. Inilah yang kemudian diwariskan kepada Kim Jong-un, dan sejak dia masih kecil, dia sudah menyadari bahwa entah bagaimana dia akan menduduki tahta selanjutnya. Alasan Kim Jong-il memilih Jong-un sebagai penerus daripada dua kakak laki-lakinya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-8 pada Januari 1992, Kim Jong-un merayakannya dengan mengenakan kostum. Enggak kayak anak lainnya yang merengek minta kostum Batman atau Superman, kostum yang dipakai Jong-un adalah replika seragam jenderal militer, lengkap dengan pin bintangnya. Sementara itu, para jenderal militer yang asli membungkuk hormat padanya, seolah Jong-un adalah anggota kerajaan. Jong-un dibesarkan dengan kehidupan yang sangat mudah. Saat tumbuh remaja, dia sudah mengelola banyak villa dan rumah besar milik keluarganya. Bahkan, dia juga yang berkuasa untuk memerintah pelayan keluarganya dan memiliki semua mainan dan video game yang diimpikan remaja pada umumnya. Enggak hanya dia, dua kakak laki-laki Jong-un dan satu adik perempuannya juga menjalani hidup yang sama. Tapi dialah yang akhirnya dipilih untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Kenapa dia ya? Kenapa bukan kakak laki-lakinya saja? Kim Jong-il sangat menyayangi anak sulungnya, Jong-nam. Tapi, Jong-nam nggak terpilih karena beberapa alasan. Pertama, karena Jong-il sudah berpisah dengan ibu Jong-nam. Dia bahkan mengasingkan ibu Jong-nam ke Moskow karena telah mencoreng nama anaknya. Di samping itu, perilaku Jong-nam pun nggak bisa diharapkan. Ketika tumbuh dewasa, terlihat jelas kalau dia sama playboy-nya dengan sang ayah. Tabiatnya ini beberapa kali mempermalukan keluarganya. Seperti waktu dia menembaki tamu asing secara membabi buta di sebuah klub hotel di Korea Utara. Tapi, itu bukan alasan kuat nggak terpilihnya dia menjadi pemimpin. Kecenderungannya untuk merombak kebijakan dan mengubah ekonomi negara menjadi ala baratlah yang menggagalkannya. Seperti yang disadari Jong-il, Jong-nam berubah menjadi kapitalis selama dia menempuh pendidikannya di Moskow dan Jenewa. Putra kedua Jong-il, Kim Jong-chol, nggak terpilih karena cukup jelas kalau dia nggak begitu tangguh untuk menjadi pemimpin. Jong-chol lebih tertarik pada musik dan olahraga basket daripada politik. Bahkan menurut salah satu temannya, Jong-chol adalah sosok baik yang kayaknya nggak mungkin banget jadi orang jahat. Lalu tersisalah Jong-un, putra kedua dari Jong-il dan pasangan keduanya. Jong-un menempuh pendidikan di Eropa, di mana dia cukup kesulitan dalam hal akademis. Tapi sejak masih muda, dia sangat suka berolahraga, terutama sepak bola dan bola basket. Teman-teman sekolahnya menggambarkan kalau dia sangat kompetitif dan berapi-api saat bertanding. Jong-un di mata teman-temannya adalah seorang bintang lapangan yang gak suka kekalahan. Jong-il pun melihat kualitas ini dalam diri Jong-un dan menganggapnya sebagai kualifikasi yang cocok untuk menjadi pemimpin. Atau mungkin karena di antara tiga anak putranya, memang hanya Jong-un pilihan yang paling nyata. Mengembangkan siber dan nuklir Korea Utara adalah fokus utama Jong-un sejak awal. Kim Jong-un memulai debut politiknya saat parade militer besar-besaran pada 10 Oktober 2010 dalam acara peringatan ke-65 berdirinya Partai Buruh Korea yang berkuasa. Saat itu usianya masih 26 tahun. Parade itu bermaksud untuk memberitahu rakyat Korea Utara kalau partai dan kesatuan militer mendukung kedatangan Jong-un dalam dunia politik. Nggak lama kemudian, Jong-un ditunjuk sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat, lalu masuk ke dalam komite pusat partai dan dianugerahi pangkat Jenderal Bintang 4 meski dia nggak pernah bertugas di militer. Kim Jong-il sebenarnya khawatir apakah anaknya bisa sukses menjadi pemimpin. Tapi, Jong-un menunjukkan kalau dia bisa belajar dengan baik. Setelah menjadi diktator pasca kematian ayahnya pada tahun 2011, dia mulai berencana untuk bikin Korea Utara bisa naik ke panggung internasional.
Rasanya nggak lengkap ngomongin Korea Utara kalau nggak membahas senjata nuklirnya. Senjata perang nuklir merupakan salah satu sumber hidup Korea Utara, dan Kim Jong-un sudah berupaya keras untuk memperkuatnya. Senjata-senjata itu adalah alat utama bagi Kim Jong-un untuk menaikkan negaranya ke kancah internasional. Dia pun memanfaatkannya sebagai alat tawar-menawar yang penting. Biasanya, strategi yang dipakai Jong-un adalah dengan ikut dalam perjanjian internasional, lalu menentang perjanjian itu. Kemudian, Jong-un akan bilang kalau dia mau menunda penambahan uranium atau tes nuklir, dan sebagai gantinya dia akan memberi bantuan persediaan makanan. Lalu, beberapa minggu selanjutnya, dia akan melakukan tes lainnya. Negara-negara barat sudah memberinya sanksi, tapi tetap saja mereka membuat perjanjian baru dengannya. Selain senjata nuklir, Jong-un juga membentuk angkatan bersenjata meski peralatannya sudah tua dan prajuritnya kurang gizi. Kesiapannya pada cyber warfare alias peperangan dunia maya masih jauh lebih baik. Negara mulai meluncurkan serangan siber sejak tahun 2010. Metode penyerangan utamanya yaitu mencuri dari bank asing dan memasukkan virus komputer. Tapi mungkin serangannya yang paling terkenal adalah kepada Sony Pictures Entertainment sebagai balasan atas film The Interview, sebuah acara komedi yang menampilkan Jong-un sebagai pemeran utamanya. Marah karena penggambaran itu, Jong-un meminta tim peretasnya untuk membocorkan pada halayak semua informasi rahasia pegawai Sony, termasuk rincian daftar gaji dan social security number. Demi menghentikan kehancuran lebih jauh, Sony setuju untuk menghentikan penayangan film itu untuk sementara. Sebuah keputusan yang memancing amarah banyak orang, termasuk Presiden Obama. Tunduk pada perintah diktator adalah hal yang benar-benar nggak bakal kamu inginkan. Kim Jong-un mencoba mempromosikan visi kediktatoran abad ke-21. Pada musim panas 2012, Kim Jong-un difoto dengan situasi yang aneh. Dalam foto itu, dia duduk di sebuah roller coaster salah satu taman hiburan baru di Korea Utara. Dia tersenyum sangat lebar dan dikelilingi oleh pejabat-pejabat Korea Utara lainnya yang tampak takut, tapi ada juga yang senang. Foto itu tersebar luas. Inilah dia, pemimpin dunia paling tertutup sedang bersenang-senang di taman hiburan. Namun, sebenarnya itulah persona yang ingin ditampilkan Jong-un, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jong-un mengolah sebuah tempat yang disebut rezimnya sebagai Socialist Fairyland, dengan ibu kota Pyongyang sebagai pusatnya. Para diplomat asing sering menjuluki ibu kota yang sudah dirombak Jong-un dengan nama Pyonghatan, yang merupakan gabungan nama Pyongyang dan Manhattan. Di tempat itu berdiri apartemen yang menjulang, pertokoan yang menjual barang-barang modern, anak-anak bermain sepatu roda, dan wanita-wanita modis berlalu lalang di jalan. Pembangunannya nggak berhenti sampai di situ. Di luar Pyongyang, Kim juga berusaha meningkatkan kawasan pantai timur Wonsan sebagai tujuan wisata, lengkap dengan pusat perbelanjaan senilai jutaan dolar, lapangan golf, bandara, dan resort ski. Kenapa dia menggelontorkan begitu banyak anggaran negara untuk proyek seperti ini? Well, Jong-un mau menghilangkan stereotip yang menganggap kalau Korea Utara itu negara suram di mana warganya membusuk dan kelaparan. Nggak sampai di situ saja, Jong-un juga ingin rakyatnya percaya bahwa program senjata nuklirnya telah membawa kemakmuran bagi mereka. Hal ini sejalan dengan kebijakan Byungjin atau pembangunan paralel. Kebijakan itu berpendapat kalau Korea Utara bisa meraup kesuksesan ekonomi dan nuklir secara bersamaan. Pesan itu menggema di telinga rakyat yang kelaparan di bawah kepemimpinan Kim Jong-il pada tahun 1990-an. Selama itu, warga Korea Utara diperintahkan untuk mengencangkan ikat pinggang dan hanya makan 2 kali sehari. Kebijakan Byungjin Jong-un dirancang untuk membuat orang Korea Utara merasa makmur sebagai perbandingan. Sayangnya, itu semua hanyalah topeng dalam pertunjukan. Di Pyonghatan, para elit hidup mewah dan bahagia. Sementara di bagian negara lainnya, orang Korea Utara bisa bertahan hidup berkat barang-barang dan pelayanan yang diberikan kelompok bantuan asing.
Kehidupan ibu kota yang mewah hanya angan-angan semata. Kim Jong-un ingin rakyatnya melihat dirinya sebagai visi vitalitas muda, pemimpin abad ke-21. Tapi kenyataannya jauh dari citra yang ingin dibangunnya itu. Di balik modernnya Korea Utara, tersimpan rezim penindas yang sangat brutal. Saat ini, sebanyak 120.000 orang dikurung dalam kamp tahanan Korea Utara. Di sana mereka diperlakukan dengan sangat kejam. Nggak cuma tubuh, pikiran para tawanan itu pun juga disiksa. Semua orang termasuk anak-anak dipaksa melakukan pekerjaan berat di sektor pertambangan, pertanian, dan pembangunan. Mereka harus melakukan semua itu sambil menahan lapar. Kurangnya makanan membuat mereka mencari-cari asupan tambahan dengan memakan hewan pengerat, katak, ular, dan serangga. Penjaga tahanan melakukan penyiksaan air, melarang orang untuk tidur atau bergerak, memperkosa, serta melakukan aborsi paksa. Tujuan dari kamp tahanan ini adalah untuk menampung dan mengasingkan siapa saja yang berani melawan rezim Kim. Keluarga dari pengkhianat pun ikut ditawan, dianggap bersalah karena masih berhubungan. Tapi tempat itu hanya satu dari banyaknya teror pemerintahan Jong-un. Di luar kamp tahanan, ketakutan menghantui banyak kota di Korea Utara. Pengawasan ada di mana-mana, memantau semua orang dan semua hal. Para petinggi menghadiahi mereka yang melaporkan penduduk yang melanggar adat istiadat sosial. Pelanggaran itu bisa sesederhana wanita yang rambutnya terlalu panjang, atau pria yang lupa memakai kancing patriotik di kerahnya. Sistem pengawasan lingkungan memastikan bahwa gerak-gerik rumah tangga penduduk direkam, termasuk harta benda yang dimiliki. Para penyidik secara rutin menggeledah rumah secara tiba-tiba. Lebih parahnya lagi, Jong-un mau semua musuh politiknya dibunuh, nggak peduli meski dia masih memiliki hubungan darah dengannya. Mungkin pembunuhan yang paling mengejutkan adalah yang terjadi pada kakak Jong-un, yakni Jong-nam, saat berada di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Secara bergantian, dua orang wanita berlari menghampiri Jong-nam dan menyentuh wajahnya. Ternyata, mereka mentransfer agen saraf kimia yang disebut VX yang terdaftar secara internasional sebagai senjata pembunuhan massal. Kenapa dia melakukan itu? Sederhananya, karena Jong-nam adalah saingan kuat bagi tahta Korea Utara. Nggak cuma itu, Jong-nam juga berkomentar pada media dengan mengkritik rezim Jong-un dan selalu menjadi sorotan publik karena banyaknya post tentang Jong-nam di Facebook. Intinya, dia adalah pengkhianat yang nggak bisa dikendalikan Jong-un. Namun, pembunuhan itu menimbulkan kekhawatiran lain. Karena itu berarti Jong-un nggak ragu-ragu dalam menggunakan senjata kimia dan biologis pada musuhnya. Menurut perkiraan pemerintah Amerika Serikat dan Korea Selatan, Korea Utara punya 2.500 hingga 5.000 metrik ton senjata kimia beserta infrastruktur untuk mempersenjatai mereka. Kim Jong-un ingin membangun legitimasi politik dengan bertemu para pemimpin dunia. Korean Demilitarized Zone atau zona demilitarisasi Korea merupakan wilayah paling berbahaya di dunia. Tempat itu adalah tanah sepanjang 248 km dan membentang sekitar 2 km masing-masing di sisi Korea Utara dan Korea Selatan dengan garis demarkasi militer atau Military Demarcation Line yang memisahkan keduanya. Suatu hari pada bulan April 2018, zona demilitarisasi Korea bukan menjadi situs konflik, melainkan lokasi untuk urusan diplomasi. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan bertemu diktator Korea Utara Kim Jong-un untuk pertama kalinya. Nggak ada pemimpin Korea Utara yang pernah menginjakan kakinya di teritori Korea Selatan sejak masa kepemimpinan Kim Il-sung. Setelah acara yang sudah direncanakan itu, di mana Jong-un secara simbolis melangkahi garis demarkasi militer, kedua pemimpin itu duduk dan minum teh di bawah rimbunan pohon. Sungguh pemandangan yang aneh, tapi itu merupakan simbol dari strategi diplomasi Jong-un baru-baru ini. Pada awal-awal masa pemerintahannya, Jong-un sangat menggebu-gebu soal program nuklirnya. Sekarang, dia juga sama menggebu-gebunya untuk membangun keterlibatan dengan pemimpin dunia.
Sanksi tegas adalah alasan utama Jong-un memutuskan untuk beralih ke diplomasi. Sanksi PBB menghancurkan Korea Utara dengan memotong ekspor negara yang paling menguntungkan hingga 2,7 miliar dolar. Kalau Jong-un bisa menghapus sanksi itu, dia bisa menghidupkan kembali ekonomi negaranya yang menyusut. Pertemuan Kim Jong-un dengan Moon Jae-in bisa dibilang semacam gladi bersih. Acara utamanya belum terjadi, yakni pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejak masa-masa awal kepresidenan Trump, hubungannya dengan Kim sangat jauh dari kata damai. Tweet dan ejekan seringkali dilontarkan satu sama lain oleh kedua pemimpin negara itu. Kim bertindak semakin jauh dengan melakukan uji nuklir dan rudal balistik baru. Trump gak mau kalah. Dia meresponnya dengan sanksi yang lebih tegas. Selagi keduanya masih saling tantang-menantang, kata-kata yang keluar pun semakin panas. Trump pernah nge-tweet bahwa dia akan bertemu Korea Utara dengan api dan kemarahan. Semua tanda sudah mengarah akan terjadinya perang. Pada tahun 2017, Buletin Ilmuwan Atom menyatakan bahwa jam kiamat, sebutan untuk simbol yang menentukan seberapa dekat kita pada perang nuklir, adalah 2 menit sebelum tengah malam. Namun, perseteruan kedua negara itu nggak pernah berujung pada konflik bersenjata. Yang terjadi justru sebaliknya. Pemikiran Kim Jong-un tentang negara nuklirnya harus diubah dengan pendekatan yang tepat dan berhati-hati. Dunia dibuat heboh menjelang pertemuan Trump dan Jong-un pada Juni 2019. Meski beberapa peneliti sudah memperingatkan kalau rencana pertemuan itu adalah kesalahan besar, pengambilan suara yang diadakan Pew Research Center pada musim semi 2018 menunjukkan bahwa 71% warga Amerika mendukung pertemuan Trump dengan Korea Utara. Di Korea Selatan, persetujuan itu melonjak dari angka 9 menjadi 32%. Ide menyelenggarakan pertemuan itu masuk akal. Karena biar bagaimanapun, Jong-un adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas program nuklir Korea Utara. Dengan berbincang-bincang, mungkin Trump bisa menggoyahkan pertahanan Jong-un agar bisa menghapus penggunaan persenjataan nuklir. Namun ternyata, yang nggak masuk akal justru pendekatan yang diambil Trump. Alhasil, pertemuan itu seperti nggak ada hasilnya. Sebelum pertemuan, Trump bersikeras akan memproyeksikan pendapat dan perspektifnya pada Jong-un. Dengan mengabaikan analisis dari komunitas intelijen, Trump merasa kalau Jong-un adalah seorang pengusaha yang mementingkan prospek ekonomi negara di atas segalanya. Trump mengira kalau penghapusan senjata nuklir bisa mengembangkan hubungannya dengan Jong-un. Anggapannya tersebut tentu saja nggak mempertimbangkan fakta-fakta dari perspektif Jong-un. Proyek nuklir adalah warisan yang diturunkan oleh ayahnya. Belum lagi identitas Korea Utara sudah melekat dengan statusnya sebagai negara nuklir. Menukarnya dengan uang Amerika adalah aib yang paling hina. Kesalahan Trump dalam membaca situasi membuat progres antar kedua negara itu tersendat-sendat. Setelah pertemuan, Kim melakukan beberapa gerakan simbolis, seperti menutup situs uji nuklir di Punggye-ri. Tapi sebenarnya, bisa dibilang itu hanya akting saja, karena langkah-langkah semacam itu bisa dengan mudah diurungkan. Agar Korea Utara mau menghapus penggunaan senjata nuklir, pemimpin dunia harus mengambil langkah yang tepat. Sebagai permulaan, Amerika Serikat dan aliansinya harus mengambil tindakan terkoordinasi untuk meningkatkan dan menguatkan persekutuan mereka. Washington harus lebih berkomitmen lagi pada keamanan aliansinya dan menegakkan sanksi kuat. Ia juga harus bekerja sama dengan Seoul dan Tokyo untuk mengembangkan menu pilihan yang ingin dijalankan ketiganya untuk menanggapi ancaman Korea Utara bersama-sama. Dengan membentuk aliansi, tekanan pada rezim Kim Jong-un akan meningkat. Yang lebih penting lagi, aliansi ini akan menyadarkan Jong-un kalau program nuklirnya adalah ancaman, bukan aset. Dan itu juga nggak bikin negaranya menjadi aman, justru malah semakin rentan. Pendekatan ini membuat Jong-un menjadi lebih rasional. Dia bukan lagi bahan lelucon, orang sinting, atau bayi tua, sebagaimana yang sering media katakan tentangnya. Pesan utama dari Noisebook ini adalah Kim Jong-un dibesarkan dalam kehidupan yang sangat istimewa.
dikelilingi kekayaan dan fakta silsilah keluarganya yang terkenal. Mewarisi kepemimpinan ayahnya, Kim Jong-il, Jong-un mengembangkan kebijakan Byung-jin, di mana peningkatan persenjataan nuklir dan kesejahteraan ekonomi harus saling melengkapi. Baru-baru ini, Jong-un telah mengerahkan upaya maksimalnya untuk bertemu para pemimpin dunia yang berpuncak pada pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2019. Agar bisa menghapuskan penggunaan persenjataan nuklir, para pemimpin dunia itu harus berpikir matang-matang dan berkoordinasi untuk memberi tekanan pada Jong-un.